Halo Sobat Viskosa, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga sobat sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Kembali lagi di podcast LPM Viskosa, di mana kita akan membahas isu-isu yang ada di antara mahasiswa-mahasiswi kampus. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Roza Febrianti atau biasa dipanggil Ocha, jurusan Fashion Design tahun 2020. Seperti yang kalian ketahui dari judul, di podcast ketiga kita kali ini, kita akan membahas pola kuliah dan pola organisasi. Rasanya kurang nih kalau cuma saya sendiri yang bicara. Karena itu, kali ini saya ditemani oleh mahasiswi super kece yang biasa kita sapa Kania. Halo Kania. Hai Ocha. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kania, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, boleh nggak nih Kania untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu agar para pendengar podcast kita makin sayang sama kakak? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurniawati Rizky Murti. Saya dari jurusan Teknik Tekstil 2 Sistem 2018. Hai semuanya. Hai. Terima kasih Kania atas perkenalan dirinya. Nah, Kania tuh kan sudah menjadi mahasiswi sejak tahun 2018. Udah senior gitu. Nah, boleh diceritakan nggak kuliah kakak selama di kampus? Boleh, jadi pola kuliah di kampus tuh sekarang mengadopsi dengan kurikulum baru namanya dual system. Jadi apa yang dengan dual system itu pola kuliah di dua tempat, di industri sama di kampus, di mana pola kuliahnya itu 5-2-1. Apa tuh? 5 itu kita 5 semester di kampus, dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian kita 2 semester di industri dari semester 6 dan 7, dan semester 8 kita mengerjakan tugas akhir atau yang biasa disebut dengan skripsi. Jadi gitu, Ca. Oh gitu. Terus apa perbedaannya tuh sama kurikulum yang reguler? Untuk bedanya sendiri, kalau untuk yang reguler itu dia cuma 1 semester di industri. Kalau dual sistem dia 2 semester di industrinya. Jadi karena kita dual sistem 2 semester di industri, mata kuliah kita yang di semester 6 kita kebawahin di semester 1 sampai 5. Jadi intinya di semester 1 sampai 5 dual sistem itu lebih padat karena kita semester 6 udah di industri. Mata kuliah di semester 6 kita padatin di semester 1 sampai 5. Kayak gitu, Ca. Oh, ternyata gitu. Lebih padat ya ternyata kurikulum sistem daripada yang reguler. Nah, kalau sistem penilaiannya gimana tuh, Kak? Apakah ada perbedaan yang Kakak ketahui? Untuk sistem penilaiannya tergantung dari dosen masing-masing sih, Ca. Biasanya waktu awal kita masuk nih, misalkan kita lagi di semester 5, awal masuk tuh kita ada namanya kontrak kuliah sama dosen. Jadi sistem penilaiannya ada yang misalkan 40 tugas, 40 UAS, sama 20 TS, kayak gitu. Tergantung dosen masing-masing sih, kayak mau kayak gimana. Terus absen apakah dia mempengaruhi nilai, kayak gitu sih, Ca. Oh, jadi tergantung dosen. Oke. Terus kalau untuk mempersiapkan kuliah nih offline, kan banyak nih mahasiswa baru yang belum pernah merasakan kuliah offline, termasuk aku kan tahun 2020 belum merasakan offline. Kakak waktu offline tuh mempersiapkan apa aja sih? Atau ada hal khusus yang hanya bisa dirasakan saat kuliah offline? Apa ya yang disiapkan? Kayaknya lebih ke kita nyiapin mata kuliah hari ini apa, kita mempersiapkan buku-buku atau catatan-catatan yang akan dilaksanain hari ini. Terus biasanya kita suka ada pretest ya kalau offline tuh. Jadi kita sebelum mata kuliah itu berlangsung, dosen suka ngasih pretest. Jadi kita harus prepare mata kuliah hari ini apa, materinya apa. Jadi kita harus belajar terlebih dahulu. Selebihnya mah itu atur-atur kayak kita mau sarapan, kita mau bawa bekal, itu mah kita mau mandi atau enggak. Nah itu tergantung ke masing-masing pribadi sih. Kayak gitu sih, Ca. Oh gitu, jadi tergantung kitanya. Tapi harus belajar dulu ya supaya lebih siap ya, Kak. Ya betul banget, apalagi menghadapi yang pretest itu tuh. Karena lumayan nilainya.
Terus sebelumnya kakak menyebutkan kalau dual system tuh kan lebih padat ya kak. Betul? Terus gimana kakak untuk mengatur pola belajar kakak yang diantara kuliah yang padat antara praktikum dan teori? Jadi kalau aku sih, Ca, aku tuh bikin perencanaan gitu loh. Jadi Senin aku ngapain, jam ini aku ngapain, beres kuliah jam 4 tuh aku kegiatan organisasi apa. Sebelum aku pulang tuh aku harus ngapain. Jadi sebaiknya aku bikin perencanaan, kayak bikin daily gitu loh. Aku hari ini harus Oh, apa. perencanaan. Betul, aku bikin kayak gitu sih, Ca, buat mempermudah kegiatan aku biar bisa mengatur waktu antara akademik sama non-akademik. Terus aku kapan harus tidur, kapan aku harus belajar, kapan aku harus main, kayak gitu. Wah, berarti kakak sangat teratur sekali ya. Teman-teman harus mengikuti saran dari Kak Nia nih, supaya Bener nih, lebih kita harus teratur. bikin jadwal. Betul. Wah, kalau kan kakak nih padat nih kuliahnya juga ya. Terus cara fokus yang sama rata antara akademik dan non akademik kan kakak sebelumnya kan jelas kalau kakak menjelaskan kalau masuk organisasi kan. Terus cara fokus sama ratanya gimana tuh kak? Jadi ketika kita kuliah nih, kita lagi belajar di kelas. Ya udah kita fokus di kelas, kita jangan mecah belah otaknya gitu. Biar kita fokus. Ketika kita di organisasi, ya udah kita di organisasi dulu. Kapan kita harus belajar, kita belajar. Kapan kita harus berorganisasi, kita berorganisasi. Kita harus balance dua-duanya, Ca. Kadang ada juga beberapa mahasiswa tuh yang suka keteteran, mungkin karena belum bisa memanage waktu. Jadi sebenarnya kita harus membuat tuh perencanaan sih, kembali ke yang tadi, perencanaan. Oh, jadi harus kembali lagi ke perencanaan tadi, juga kita harus fokus sesuai tempatnya ya, Kak? Kalau Iya, benar. Iya, di kelas, fokus di kelas. Betul banget. Terus, kakak kan sudah merasakan kuliah offline maupun online ya. Terus, apa aja sih yang perubahan yang dirasakan kakak? Apa ya perubahannya tuh? Banyak sih, kita dituntut kreatif. Yang tadinya kita megang mesin, waktu offline kita megang mesin, kita praktikum bener, kita ngelihat secara nyata itu bentuknya seperti apa. Terus ketika online, kita cuma ngeliat dari tutorial video, kita cuma ngeliat dari YouTube, kita cuma baca dari jurnal, kayak gitu. Dan itu menurut saya, kita dituntut untuk belajar lebih dari situ, dimana kita nggak tahu fisiknya gitu. Pasti kalian pernah ngerasain juga sih kayak gitu. Wah, bener banget, Kak. Aku yang belum pernah merasakan offline, merasakan sekali. Nah, bener, Ca. Terus apalagi kalau misalkan nih, waktu UAS tuh kalau offline, kita tuh belajar banget. Soalnya kita nggak bisa tengok kanan, tengok kiri, atau nanya siapa. Nah, kalau misalkan offline, kita agak lebih dimudahkan gitu ya. Iya, lebih bebas ya, Kak. Agak lebih mudah lah ya, istilahnya kayak gitu. Iya. Nah, agar pola kuliah online itu tidak kalah produktif dengan kuliah secara offline tuh, apakah ada saran dari kakak? Untuk lebih produktif, kita biasanya kalau saya ya, itu saya kita bikin list tugas-tugas kita. Soalnya kalau offline tuh suka lupa, suka males, pokoknya suka rebahan lah. Jadi kita bikin list kapan deadline-nya, kapan dikumpulinya, terus kita centangin kalau udah kita kirim kayak gitu. Jadi supaya kita nggak tergiur atau sama yang namanya rebahan sama malas, kita harus catat kayak gitu sih, Ca. Kalau aku mungkin bisa diterapkan ke teman-teman juga ya. Jadi ketika ada tugas kita tulis tuh. Terus detailnya kita tulis juga. Terus beres dari itu kita centang kayak gitu. Bisa banget diterapin ke teman-teman tuh. Oh, bener banget tuh, Kak. Harus di list supaya tidak lupa. Apalagi kan kalau kuliah online kan, aduh, pengen banget rebahan gitu kan, ngantuk. Bener. Apalagi kalau nggak on cam gitu kan. Tidur. Bener banget, aduh. Terus kalau peraturan yang di kuliah offline tuh apa aja sih, Kak? Kalau offline pakaian atau batas waktu. Kalau offline tuh di kampus tuh kita harus pakai kemeja, Ca.
Kalau bagi yang cowok ini nggak boleh pakai kaos, jadi kita harus pakai kemeja yang berkerah gitu. Kemudian ketika praktikum, kita baiknya pakai sepatu yang tertutup, jadi supaya ketika ada cairan yang jatuh ke kaki, dia nggak langsung mengenai kulit. Pakai lengan panjang, pakai jas lab kayak gitu. Terus untuk peraturan waktu, di kampus tuh ada yang namanya jam malam. Nah, jam malam itu sampai jam 10 malam atau jam 22.00 WIB. Nah, itu tuh kita nggak boleh beraktivitas di kampus lagi. Udah ditutup kampusnya, gerbangnya ditutup, kayak gitu. Oh, terus kalau misalkan ketahuan tidak memakai kemeja gitu, Kak, itu hukumannya apa, Kak? Kalau hukumannya tergantung dari dosen masing-masing sih. Ada yang ditegur, kayak misalkan kalau di kelas aku ada dosen yang suka negur kalau nggak pakai kemeja gitu. Kalau misalkan nggak ketahuan mah, pintar-pintarnya kita sih. Iya nggak? Harus ngumpet-ngumpet kalau ya harus ngumpet gitu. di belakang. Terus aku dengar ada kakak kelas yang bilang kalau ke kampus nggak praktek pakai sendal aja. Emang itu benar ya, Kak? Boleh sih selama kita nggak masuk ke perkuliahan, jadi kita nggak masuk ke kelas, kita nggak masuk ke lab, kita cuma misalkan ke SC gitu, sebenarnya nggak apa-apa pakai sendal. Jadi kita bukan dalam bentuk kuliah ya konteksnya. Kalau kita ke masjid nih, itu pakai sendal nggak apa-apa. Oke. Jadi yang penting nggak karena kelas gitu. Kalau ya karena perkuliahan lah ya. Kegiatan kecil mah nggak apa-apa gitu. Terus kalau perempuan juga harus pakai kemeja, Kak? Kalau perempuan sih rapih ya, yang penting sama sopan lah. Yang paling pertama tuh sopan. Jadi jangan yang ngetat, jangan yang menimbulkan apa gitu ya. Pokoknya harus sopan, rapi. Harus sopan pokoknya ya. Ya, sopan rapi sih. Ya. Terus kakak kan sudah lama nih kuliah di Politeknik STT. Apa aja sih kesannya selama kuliah di situ? Karena kita sedikit nih mahasiswanya, jadi semuanya rasanya kayak keluarga. Walaupun mahasiswanya itu lagi, tapi rasanya kayak keluarganya tuh kental banget daripada mungkin aku dapat referensi dari teman gitu ya di universitas yang nggak semuanya kenal. Kalau di kampus Politeknik STT tuh karena mahasiswa sedikit, kita jadi kayak keluarga. Rasa kasih sayangnya tuh ada kayak gitu. Terus di STT pun kayak berguna banget gitu di dunia kerja karena kita fokusnya langsung kerja gitu. Iya sih benar, Kak. Jadi kan kampus kita fokus banget sama untuk langsung dunia kerja, betul. Iya, begitu. Terus yang terakhir nih, Kak, apakah ada pesan untuk mahasiswa baru yang maba-maba baru yang mau kuliah gitu, Kak? Buat maba nih, semangat ya kuliahnya. Ingat, kalian tuh ke kampus tuh tujuannya apa gitu. Terus ingat, kalian tuh di kampus cita-citanya buat apa, niatnya untuk apa ke kampus tuh. Jangan sampai kalian males-males, jangan sampai kalian nggak serius dalam belajar. Jadi ingat tujuan pertama kuliah tuh untuk apa, untuk membanggakan orang tua, untuk bekerja, atau cuma sekedar coba-coba doang masuk ke STT terus ya udah gitu masuk doang, nggak ingin apapun itu. Jadi jangan malas, ingat niat kalian masuk ke STT itu apa, terus semangat kuliahnya, fokus karena karena online, jangan sampai itu jadikan jadi alasan buat kalian gak semangat gitu, Cak. Udah sih itu, sama harus kenal sama yang lainnya karena 2020 ya itu belum ketemu kan sama teman-temannya, jadi harus saling kenal semuanya karena kita cuma mahasiswa sedikit nih, harus kenal semuanya nih 2020. Iya nih, Kak, aduh menjadi catatan gitu. Terima kasih banget. Aduh, jadi kita harus ingat tujuan kita kuliah tuh untuk apa, bener kan, Kak? Ya, niatnya harus apa? Harus semangat. Bener banget. Aduh, para pendengar harus semangat terus walaupun kuliahnya online atau offline ya, Kak? Iya, ini pendengar harus semangat nih. Oke. Wah, terima kasih banyak nih, Kak, atas semua hal yang disampaikan Kania.
Semoga dari podcast kita kali ini dapat bermanfaat bagi para pendengar, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, tetap semangat menjalankan kuliah, mau itu dilaksanakan online ataupun offline. Sekian untuk podcast episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya ya. See you on the next episode.